damai di hati. Bersyukur pada saat sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul. Saya menyapa Bapak Ibu Shalom yang menyaksikan secara online maupun juga secara outside. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, pasti di dalam kehidupan dan juga saudara-saudari sekalian pernah merasakan kekecewaan. Baik itu kecewa dalam hal cinta, di mana dalam sebuah hubungan asmara yang tidak berhasil ataupun berakhir dengan cara yang tak diharapkan dan mengalami kecewa. Di dalam jenjang karir, di mana tidak berhasil mencapai sebuah tujuan daripada karir tersebut yang kita inginkan. Tidak puas dengan pekerjaan yang saat ini kita lakukan dan kita kecewa. Di dalam pertemanan atau persahabatan, berakhir dengan cara tidak baik. Saling menjatuhkan, saling mencemooh, sehingga kecewa. Maupun juga di dalam studi atau akademik, kita kecewa. Kenapa nilai saya jelek padahal saya sudah belajar? Dan bahkan kita banyak hal yang membuat kita dapat kecewa. Maupun dalam hal ekonomi. Di mana ekonomi yang begitu sulit. Dan segala yang ada dalam dunia ini membutuhkan alat tukar-menukar tersebut atau yang kita kenal dengan uang. Kalau zaman dulu barter, saya punya jeruk, kamu punya beras, kita tukaran. Barter. Zaman sekarang menggunakan uang. Dan bahkan uang dapat membuat orang saling bertengkar. Dan bahkan kecewa. Mungkin kita juga kecewa akan masa lalu kita. Kenapa ya saya lahir di keluarga ini? Kenapa ya pengalaman masa lalu saya, masa kecil saya begitu buruk? Saya dihina, saya ditindas. Kenapa saya tidak berada di dalam keluarga yang baik-baik saja? Kira-kira seperti itu. Sehingga mengalami sesuatu kekecewaan yang ada di dalam dirinya. Saya yakin dan percaya pada saat hari ini ada berbagai macam alasan kita kecewa. Maka dari itu kita akan merenungkan satu firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 24, mari membuka Alkitab kita. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-32. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan ketiga. Satu ayat saja. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-32. Kita akan membaca bersama-sama. Lukas 24 ayat 32. Dalam hitungan ketiga, kita akan membacanya bersama-sama. Lukas 24, ayatnya yang ke-32. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Kata mereka, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan
Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Silakan Bapak Ibu dapat kembali duduk. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kerjasama yang baik. Jadi tema kita pada saat hari ini tentang roh yang berkobar-kobar. Di sini merupakan peristiwa di mana seorang murid Yesus yang dikenal dengan nama Kleopas dan satu lagi Alpheus. Di Alkitab situ tidak ada tertulis namanya Alpheus. Terus dari mana dapat mengetahui Alpheus ini? Alpheus ini dapat kita membaca di dalam buku kitab kuno orang Ibrani. Di sana yang menuliskan ialah saudara daripada ayah Yesus, saudara Yusuf yang menuliskan, yang dikenal dengan Yakobus. Dia menuliskan, ternyata waktu itu ketika si Alpheus dan juga Kleopas, mereka merasakan sesuatu kekecewaan yang begitu mendalam. Nah ini dia ayatnya ya, Bapak Ibu juga yang secara online dapat menyaksikannya. Di mana murid ini kecewa kepada Yesus Kristus. Di konteks sebelumnya berbicara tentang kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Waktu Yesus bangkit, ternyata pemikiran daripada Kleopas maupun juga si Alpheus ini memikirkan bahwa Yesus datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Siapa sih yang enak dijajah? Kita masing-masing, Bapak Ibu, sebelum kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, dan bahkan saudara-saudari yang telah dewasa secara fisik, kita pernah di titik di mana kita dididik dengan orang tua. Ya, mungkin seperti penjajahan ya. Di mana kita sering diminta tolong, minta tolong, minta tolong. Dan seakan-akan kita merasakan sesuatu yang membuat kita tertindas. Hak kita itu tidak ada. Namun setelah kita dewasa, kita dapat memahami. Oh, ternyata seperti ngono ya. Sehingga tidak kecewa lagi. Maka dari itu, kita dapat belajar bersama-sama bahwa segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, semua pasti kita akan mengerti pada waktunya. Waktunya Tuhan. Maka dari itu, untuk memahami jauh lebih dalam Lukas 24 ayat 32 ini, ada 2 poin yang saya dapatkan dan saya bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari. Poin yang pertama, di mana murid-murid ini telah kecewa dan apinya sudah meredup. Tidak mati ya, tetapi redup. Redup dan mati itu beda. Murid-murid telah redup. Poin yang pertama, supaya kita kembali lagi berkobar-kobar, yaitu mengalami lagi perjumpaan pribadi dengan Allah. Allah lah yang datang mencari kedua murid ini. Coba minta tolong satu orang bacakan ayat sebelumnya, ayat 15. Lukas 24 ayatnya yang ke-15, ayat sebelumnya. Ayat 15. Monggo. Sudah menemukan?
terima kasih. Datanglah Yesus menghampiri mereka. Jadi Yesus datang kepada siapa? Kepada dua murid yang telah kecewa ini. Jadi Yesus yang datang menghampiri. Nah, disinilah kita membangun sebuah teologi. Allah lah yang datang mencari kita. Allah lah yang datang mencari kita. Bukan kita yang datang mencari Allah. Melainkan Allah yang datang mencari kita. Waktu Yesus datang kepada kedua orang ini, mata mereka tertutupi di ayatnya yang ke-16. Ada yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Kata yang digunakan di sana, kata menutupi, ialah kata ekroton dalam terjemahan bahasa Yunani, yang memiliki makna atau arti, yaitu ditahan atau dihambat. Jadi matanya itu tertutup. Jadi matanya dihambat oleh Allah, oleh Yesus sendiri. Supaya jangan orang ini langsung mengenal siapakah Yesus. Karena ada sesuatu hal yang akan Yesus selesaikan terlebih dahulu. Jadi pemahaman mereka akan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Allah mereka belum alami. Maka dari itu mereka harus mengalami perjumpaan pribadi. Disinilah kita melihat kemahakuasaan Allah. Kita itu adalah manusia yang rapuh, manusia yang lemah. Allah berkuasa atas hidup kita. Mungkin dengan kekuatan kita, dengan kesehatan kita, dengan harta yang kita miliki, kita dapat saja tidak mendekat kepada Allah dan membuat mata kita tertutup dengan segala hal-hal yang duniawi. Dan kita tidak dapat mengenal pribadinya. Jangan sampai seperti itu. Memang kita adalah manusia yang terbatas. Dan Tuhan itu sang tak terbatas. Segala yang sesuatu yang ada dalam hidup kita, di dalam kemahakuasaannya. Dan kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pernah memperhatikan kisah-kisah di dalam raja-raja, di mana seorang raja yang kuat dipukul oleh tangan Tuhan yang kuat karena mereka tidak taat. Sehingga bangsa Israel, kerajaan utara maupun kerajaan selatan, mereka dibuang ke Babel untuk mengajari mereka. Jangan sampai kita dibuang oleh Tuhan. Namun kita begitu beruntung hidup di zaman kasih karunia daripada Allah. Bukan berarti kita sakarepnya dewe untuk hidup. Urip iku urup. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus benar-benar menyadari keterbatasan kita. Mengakui kemahakuasaan Allah sehingga Allah akan menyatakan kepada kita. Dan akan membukakan setiap mata-mata kita yang tertutup. Sehingga kita dapat lagi kembali berapi-api seperti sedia kala. Dapat kembali berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Karena dari tadi kita telah membaca Lukas 24 ayatnya yang ke-32. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ia menerangkan kitab suci kepada kita. Dan juga roh daripada mereka.
begitu berkobar-kobar. Nah, inilah yang dimaksud poin pertama tersebut. Perjumpaan. Kita harus berjumpa lagi. Maka dari itu kita akan masuk di poin yang kedua. Ialah pengenalan akan pribadinya dan juga karyanya. Poin yang kedua, pengenalan akan pribadinya dan karyanya. Di sini dikatakan di ayatnya yang ke-32 tadi, ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi Yesus menerangkan kitab suci kepada Kleopas maupun juga si Alfeus ini. Muridnya yang telah kecewa terhadap Yesus. Sehingga ketika Yesus menjelaskan pribadinya maupun juga karyanya dari kitab-kitab suci, kitab para nabi maupun dalam Injil, Yesus telah memberitakan kepada si Kleopas maupun juga si Alfeus. Yesus menjelaskan tentang karya keselamatan bagi manusia, di mana manusia telah jatuh ke dalam dosa, telah rusak secara total, dan harus diselamatkan. Di dalam Matius sendiri, Matius 6 ayat 12, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata kesalahan dan terjemahan bahasa Yunani menggunakan arti kata debts atau hutang. Kata kesalahan di sana menggunakan kata hutang. Dapatkah seorang yang berhutang ini menyelesaikan hutangnya? Secara logika kita, nggak mungkin. Karena kita di hadapan Allah, dengan apa kita akan bayar? Maka dari itu, untuk membayar hutang tersebut, diperlukannya pengganti. Maka dari itu Allah memberikan Yesus sebagai pengganti untuk siapa yang akan dihukum. Karena dosa atau kesalahan kita itu adalah hutang. Dan itu harus dibayar lunas. Makanya di dalam 7 perkataan Yesus atau perkataan salib ketika dia naik di atas kayu salib tersebut. Tetelestai atau sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Hutang kita telah selesai dibayar. Lunas. Maka dari itu, pengenalan akan pribadinya dan karyanya, itulah yang seharusnya membuat kita berkobar-kobar. Tidak lagi meredup. Lunas semuanya dibayar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Dengan darah, bukan dengan barang yang fana, dia menebus hidup kita. Dia telah membayarnya tuntas, lunas semuanya. Maka dari itu, muncullah sebuah pertanyaan yang hingga saat hari ini diperdebatkan. Terus kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh orang yang telah ditebus oleh Tuhan Allah,
apakah kita boleh hidup seenak kita? Dan itulah yang terus berlanjut hingga sampai sekarang ini. Kasih karunia itu gratis, tetapi tidak murahan. Kasih karunia yang Allah berikan itu gratis, tetapi tidak murahan. Bukan berarti kita telah diberikan karunia oleh Tuhan, kasih karunia-Nya, telah diberikan keselamatan oleh Tuhan, kita hidup semau atau seenak-enaknya kita. Tidak bisa begitu. Ada aturan mainnya. Maka dari itu, melalui pengenalan akan pribadi dan karya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, menyadarkan kita, oh iya ya, ternyata saya telah redup. Saya sudah mulai tidak lagi menyala-nyala, tidak berkobar-kobar lagi. Saya harus mengenal lagi pribadinya. Melalui apa? Yang seperti Yesus terangkan di ayatnya yang ke-32. Yaitu membaca surat cintanya. Di mana? Di dalam Alkitab. Alkitab seperti awal di mana perjumpaan saya dan kamu. Hai. Kalau bukan hai, P. Di awalan chat. P. Kalau bukan P, tes. Salah ketik. Di dalam chat, ya. Awal perjumpaan. Awal memulai komunikasi. Atau bahkan ada yang langsung cara koboi. Langsung. Aku tresno kamu. Wes. Jadi pacar aku ah. Nah, begitupun juga dengan hidup kita. Relasi kita dengan Tuhan. Kita harus mengenal lagi, melihat titik awal di mana kita mengenal pribadi Yesus Kristus, mengalami Kristus di dalam pribadi kita. Sehingga menjadikan kita seseorang yang telah aktif lagi, menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam jiwa kita. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, dan juga saudara-saudari masih mengingat di mana merasakan kegalauan, merasakan kehampaan, merasakan kekhawatiran, dan bahkan kecewa dengan pasangannya. Ingatlah di mana kalian pertama kali berjumpa. Bukan hubungannya yang diselesaikan, tetapi masalahnya yang harus diselesaikan. Bukan hubungannya, melainkan masalahnya yang harus diselesaikan. Demikian pun juga kita berkobar-kobar mencintai Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia telah mengasihi kita. Telah menebus hidup kita. Seperti pujian tadi, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kalau kita menyadari hidup kita ini diberikan oleh Tuhan. Kita menyadari hidup kita ini telah ditebus oleh Tuhan. Kita harus berkobar-kobar. Jiwa kita harus berkobar-kobar. Ada persekutuan di sana. Siap. Laksanakan jalan walaupun hujan. Saya akan tetap jalan.
Ya, kayak di rumahnya Bu Toyo kemarin ya. Di Malang hujan deras itu. Jalan, tancap gas. Sing penting nyampe. Masalah hujan, badai, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Maka dari itu saya memberikan sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, perjumpaan pribadi dengan Allah. Allah lah yang mencari hidup kita. Allah lah yang membuat kita dapat mengenal pribadinya. Meskipun kita sebagai seorang manusia memiliki keterbatasan, Allah yang maha kuasa itu dapat membuat kita mengenal pribadinya secara spesifik. Kesimpulan yang kedua, pengenalan akan pribadi dan karyanya. Yesus menjelaskan tentang karya keselamatan melalui kitab suci, kitab para nabi, dan bahkan kitab Injil. Menunjukkan bahwa dia datang bukan sebagai raja duniawi untuk membebaskan dari penjajahan Romawi, melainkan untuk mengajarkan kasih Allah yang begitu besar kepada setiap manusia, yang menjadikan kita berkobar-kobar kepada Allah, membuktikan kehadirannya di tengah berbagai peristiwa dan kekecewaan. Hal inilah yang mendorong setiap kita agar jangan redup, melainkan kita harus berkobar-kobar mengatasi setiap hambatan, baik itu yang ada di masa lalu, dan sekarang kita harus hidup dengan iman yang menyala-nyala bagi Allah, melalui pengenalan pribadi dan karya keselamatannya. Amin. Mari pemain musik maupun juga WL